Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Python, Prodi Teknologi Informasi Universitas Labuan Batu akan menjelaskan program sederhana yang kami buat, yaitu program aplikasi sederhana toko buku Labuan Batu, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Toib Asonangan, NPM 23081071. Saya akan menjelaskan yaitu bagian pertama, main account screen. Kemudian saya di bagian kedua yaitu menjelaskan eh, register function. Nama saya Doli Heritonga, NPM 2308100075. Lanjut yang bagian ketiga. Kemudian saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu tentang login function. Nama saya Muhammad Akbar Isin Segar, NPM 2308100029. Kemudian bagian keempat akan dijelaskan oleh Baik, di bagian keempat saya menjelaskan tentang implementasi sebuah library app. Nama saya Dava Bayhaki Oktarino, NPM 2308100011. Saya menjelaskan tentang Manage Books Functionality. NPM saya 23081020. Nama saya Gilang Pratama Siagian. Oke, saya Haris Dalam Nawar, NPM 23081021, akan menjelaskan menu transaksi. Oke, perkenalkan nama saya Saril Alia Rahab, NPM 23081053. Saya akan menjelaskan bagian report menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Python akan menjelaskan program Python yang telah kami buat, yaitu program aplikasi sederhana dari toko buku Labuan Batu. Adapun alur dari program kami yaitu menu login, kemudian menu utama, kemudian menu perpustakaan, menu transaksi, menu laporan, dan terakhir menu keluar. Yang pertama yaitu menu login. Di sini pada program ini kami menggunakan GUI yaitu Tkinter. Contohnya ini. Kemudian di sini ada kode Python yang telah kami buat di Notepad. Di sini ada kode yang kami buat dan kami ketik di Notepad. Pada program ini kami menggunakan array untuk menyimpan pengguna user. Ini bagian pertama dari program kami. Kemudian bagian kedua akan dijelaskan oleh Doli Yahya. Saya akan menjelaskan di bagian kedua yaitu fungsi register. Dalam kode tersebut, fungsinya adalah untuk membuat layar pendaftaran atau register screen dalam aplikasi Guide menggunakan modul Tinker di Python. Setelah itu kita jelaskan ada beberapa bagiannya, yaitu pertama global register screen. Ini sebagai variabel global yang berisi objek top level. Ini adalah jendela teratas baru untuk layar pendaftaran, dan main screen digunakan sebagai induknya. Kemudian judul dan ukuran jendela ini bertujuan untuk menetapkan judul jendela, register, dan ukuran jendela. Yang ketiga adalah frame. Register frame membuat frame di dalam register screen. Frame ini adalah untuk wadah mengelompokkan elemen-elemen guide.
Yang keempat adalah variable string var. Ini membuat objek string var untuk username, password, email, NPM, dan jurusan. Ini memungkinkan untuk memantau dan mengubah nilai-nilai secara dinamis. Kemudian ada label instruksi, menampilkan label dengan teks. Misalnya silakan masukkan detail di bawah ini. Kemudian ada frame from frame, membuat frame tambahan di dalam register frame untuk mengelompokkan elemen-elemen formulir seperti entry dan label-label lainnya. Dan yang ketujuh adalah label dan entry. Ini bertujuan untuk setiap elemen formulir seperti username, password, email, dan NPM dan jurusan. Kemudian ada tombol daftar, menambahkan tombol daftar atau register frame yang memanggil fungsi register user saat tombol diklik. Comment sama dengan register user, menetapkan fungsi yang akan dipanggil saat ditekan. Dengan demikian, register ini mengatur tata letak GUI untuk form pendaftaran dengan menggunakan pinter yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi seperti username, password, email, NPM, dan jurusan, dan kemudian mengirimkan data tersebut untuk diproses lebih lanjut. Mungkin dengan fungsi register user yang belum ditunjukkan. Dalam kode ini ada berbagai lainnya. Dah. Oke, terima kasih Doli. Kemudian pada bagian ketiga akan dijelaskan oleh Akbar Histin Siregar. Muhammad Barisin Stregar akan menjelaskan bagian ketiga tentang fungsi login. Ya. Ini saya akan menjelaskan tentang jendela login dengan form untuk memasukkan username dan password serta tombol untuk mengirimkan data login tersebut. Yang pertama, berikut adalah penjelasan setiap bagian dari kode tersebut. Yang pertama ada fungsi login, didefinisikan untuk membuat jendela login dan berbagai elemen GUI di dalamnya. Yang kedua, global login screen, mendeklarasikan variabel login screen sebagai variabel global agar bisa diakses di luar fungsi. Yang ketiga, login screen top level main screen, membuat jendela baru atau subjendela di dalam aplikasi utama main screen dengan menggunakan kelas top level. Yang keempat, login screen title, mengatur judul jendela login menjadi login. Yang kelima, login screen geometry, 800 kali 6, mengatur ukuran jendela login menjadi 800 pixel lebar dan 600 pixel tinggi. Yang keenam, membuat dan mengatur login frame, membuat sebuah frame dalam login screen. Lalu login frame pack, mengatur frame agar mengisi seluruh ruang jendela dan mengambang bila jendela diubah ukurannya. Yang ketujuh, menambahkan label petunjuk, menambahkan label dengan teks petunjuk dan mengatur fontnya. Yang kedelapan, deklarasi variabel global untuk username dan password. Variabel global untuk menyimpan data input pengguna. Yang kesembilan, inisialisasi variabel string var untuk input. Yang ke-10, membuat form frame dan mengatur elemen-elemen form. Yang ke-11, menambahkan tombol login. Secara keseluruhan, kode ini membuat sebuah jendela login yang meminta pengguna untuk memasukkan username dan password, kemudian memverifikasi input tersebut ketika tombol login ditekan. Udah. Udah Bang. Oke, kemudian untuk bagian keempat akan dijelaskan oleh Dapa.
Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi atau penerapan dalam membuat aplikasi berbasis GUI atau Graphical User Interface menggunakan Tinker yang sering digunakan untuk membuat aplikasi desktop di Python. Aplikasi ini bertujuan untuk menjadi antarmuka toko buku bernama Toko Buku Labuan Batu. Baik, sini saya akan menjelaskan kode-kodenya. Yang satu yaitu di bagian atas class library app, yaitu apa itu definisinya, yaitu merupakan inti dari aplikasi toko buku yang bagian ini. Dan yang kedua, bagian konstruktor. Harusnya ini adalah titik bawah, garis bawah, I need, garis bawah. Yaitu dua garis bawah di kedua sisi, yang merupakan konstruktor di Python. Konstruktor ini dipanggil ketika instance dari kelas ini dibuat. Lalu, self adalah referensi ke instance objek itu sendiri. Root adalah objek dari Tinker yang mewakili jendela utama aplikasi. Kemudian ada user, yaitu informasi pengguna. Yang ketiga yaitu inisialisasi atribut. Nah, sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, self root, menyimpan referensi ke jendela utama. Yang kedua yaitu self user, menyimpan informasi pengguna. Yang ketiga yaitu self root title, yaitu mengatur judul jendela aplikasi menjadi Toko Buku Labuan Batu. Yang kedua yaitu self sections, yaitu adalah sebuah kamus yang menyimpan berbagai kategori buku sebagai kunci dengan nilai berupa daftar kosong, self order, dan self history. Lalu ada self setup UI, yaitu pemanggilan metode untuk menyiapkan antarmuka pengguna. Lalu ada yang keempat, metode keempat, yaitu setup UI. Metode ini bertanggung jawab untuk mengatur antarmuka pengguna UI untuk aplikasi. Dan yang kelima, informasi pengguna, yaitu user info frame adalah kontainer atau frame untuk menampilkan informasi pengguna. Dan yang kedua, PD 10 mengatur penempatan dengan padding vertikal sebesar 10 pixel. 6. Label untuk menampilkan informasi pengguna. Beberapa label di atas dibuat untuk menampilkan informasi pengguna seperti nama, email, NPM, dan jurusan. Informasi pengguna diakses dengan menggunakan indeks dari self-user yang diasumsikan sebagai sebuah daftar list. 7. Frame. Frame di sini digunakan untuk kontainer untuk tombol-tombol yang ditempatkan di bawah informasi pengguna. Dan yang kedelapan yaitu tombol-tombol untuk berbagai fungsi. Beberapa tombol ini dibuat untuk mengakses fitur-fitur berbeda dari aplikasi seperti manajemen buku, transaksi laporan, dan keluar dari aplikasi. Dan yang kedua yaitu command. Command merujuk ke metode yang akan dipanggil ketika tombol diklik. Dan yang kedua, PD 5, menambahkan padding vertikal sebesar 5 pixel antara tombol-tombol ini. Dah. Udah, Bang. Kemudian nomor 5 akan dijelaskan oleh Gilang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kode Python ini agar bagian dari sebuah program GUI yang menggunakan library Tinker. Bagiannya adalah satu manage books. Ini adalah sebuah metode dalam sebuah kelas. Namun kita hanya memiliki implementasi metode tersebut di sini tanpa melihat kelas lengkapnya. Lalu save manage books window, membuat jendela baru di dalam jendela utama atau save routes. Jendela ini akan digunakan untuk mengolah buku-buku. Kemudian save manage book window atau manajemen buku, memberi judul pada jendela baru yang dibuat
Judulnya adalah manajemen buku. Kemudian manage books frame. Di dalam jendela Cell Manage Book Window, frame ini akan digunakan untuk menampung komponen-komponen lainnya seperti tombol-tombol dan teks. Kemudian Manage Books from Effect atau Billboards Expand to. Frame tersebut di dalam jendela mengisi ruang yang tersedia dan agar frame bisa memperluas ukuran sesuai dengan jendela. Kemudian section frame. Menggunakan sebuah frame baru di dalam frame. Frame ini akan digunakan untuk menampung tombol-tombol yang akan digunakan dalam loop berikutnya. Section frame atau mempack frames ke dalam dengan opsi PD10 yang berarti memberikan padding sebesar 10 pixel di atas dan di bawah frame tersebut. Terima kasih Gilang. Kemudian pasal 6 akan dibacakan oleh Agil. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas menu transaksi dengan aplikasi GUI menggunakan modul Tinker. Yang pertama yaitu membuat jendela top level. Dalam membuat jendela top level, kita menggunakan dua, yaitu top level dan title. Dalam top level yaitu membuat jendela top level baru dengan save root. Sedangkan title yaitu mengatur judul besar. Dalam kasus ini yaitu menu transaksi. Selanjutnya yaitu membuat frame untuk elemen GUI. Dalam membuat frame untuk elemen GUI, yaitu yang pertama frame save transaction menu window, yaitu membuat frame di dalam jendela top level. Frame ini digunakan untuk mengelompokkan dan mengatur elemen GUI. Yang kedua, pack fill both expand true, yaitu mengatur cara frame ditempatkan di dalam jendela top level. Selanjutnya, menambahkan level untuk interupsi, yaitu label transaction menu frame, membuat label di dalam frame dengan teks pilih opsi transaksi. Kita menggunakan font Helvetia dengan ukuran font 14 dan beratnya yaitu bold. Selanjutnya menambah tombol-tombol opsi transaksi, yaitu kita menggunakan jenis huruf Helvetia ukuran 12. Setiap tombol memiliki perintah komen, seperti save new order, yaitu fungsi atau metode yang akan dipanggil saat tombol membuat pesanan baru. Save view order yaitu lihat pesanan, save print order yaitu cetak seluk pesanan, dan yang terakhir save view history yaitu riwayat transaksi. Selanjutnya pack PD5 PDX20 fill X yaitu mengatur padding di atas dan bawah tombol. Catatan tambahan, fungsi atau metode save new order, view orders, print receipt, dan view history yang dipanggil saat tombol ditekan diharapkan telah didefinisikan di kelas atau objek yang memiliki metode transaksi menu. Penggunaan frame membantu dalam mengatur dan menata elemen GUI secara terstruktur di dalam jendela top level. Terima kasih. Kemudian untuk bagian ketujuh akan dijelaskan oleh Syahril Ali. Oke, terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan report menu. Kode ini secara keseluruhan membuat sebuah jendela pop-up yang berisi sebuah frame dengan dua tombol. Yang pertama itu ada laporan harian, dan yang kedua itu adalah laporan bulanan. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda saat diklik, yaitu yang pertama memanggil save daily report, dan yang kedua itu save monthly report. Dengan menggunakan jendela pop-up dan elemen-elemen GUI ini, pengguna dapat memilih jenis laporan yang mereka inginkan, baik itu laporan harian atau bulanan. Dan aplikasi ini akan merespon sesuai dengan pilihan mereka. Ini merupakan
salah satu cara yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop untuk menyediakan menu pilihan kepada pengguna dalam bentuk yang jelas dan struktur. Terima kasih. Oke, terima kasih Ali. Oke, sekian dari beberapa bagian-bagian yang kami buat. Sekarang adalah contoh atau output dari aplikasi sederhana program toko buku Labuan Batu. Yang pertama, di sini ada menu masuk dan daftar. Kemudian kita masuk ke menu perpustakaan yang mana terdapat beberapa section seperti manajemen buku, transaksi, laporan, dan menu keluar. Yang pertama, manajemen buku. Ini kita bisa mengisi beberapa buku. Buku fiksi. Misalnya di sini kita akan menambah buku kemudian tambah lagi atau tambah buku tempat lain seperti ini. Kemudian pada section transaksi kita bisa membuat pesanan baru. Misalnya seperti buku yang tadi. Pesanan berhasil ditampilkan. Pada bagian transaksi, kita bisa melihat pesanan yang baru saja kita buat pada kolom lihat pesanan. Kemudian cetak stroke dengan total 270.000. Kemudian kita juga bisa melihat riwayat transaksi. Kemudian pada section laporan, di sini ada laporan harian. Karena saya bukan admin,
karena hanya user jadi nggak bisa ngeliat. Ya. Kemudian terakhir menu keluar.